Kali ini kita akan ngobrol sama Tania, Presiden CIMSA 2024-2025. Stay tune. Somewhat, samper sejawat. Halo Tania. Halo dokter. Tania, apa kabar? Alhamdulillah so far sangat baik dokter. Gimana dengan dokter? Apa kabar dok? Aku juga alhamdulillah baik. By the way, ini buat teman-teman yang nonton nih biar dapat konteksnya ya Tania. Jadi kita tuh sebenarnya udah pernah mau bikin podcast ya, udah rekaman juga bahkan. Bener banget. Udah selesai dan itu aku lupa berapa tahun yang lalu ya. Pas COVID. Sekitar 2 atau 3 tahun. Ya udah 2 atau 3 lumayan. tahun yang lalu deh dok. Ya, terus sayangnya itu tuh hasilnya ternyata gangguan teknis, jadi nggak bisa diproses lebih lanjut dan gagal upload tuh. Jadi kita sekarang bakalan ini undang Tania lagi buat ngobrol. Dan sekarang Tania, buat temen-temen nih yang lihat, yang belum tahu nih, Tania itu sekarang adalah Presiden CIMSA Nasional ya Tania ya. Wih, iya bener banget Keren dok. banget. Keren-keren. Oke Tania, Dokter. boleh nggak sih kita ngobrol-ngobrol nih seputar dengan itu nih Tania? Boleh nggak Tania mungkin ceritain dulu buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya CIMSA itu apa? Boleh diceritain nggak nih buat teman-teman yang lain? Oke. Sebelumnya thank you so much Dokter Fania buat kayak udah kesempatan untuk undang aku lagi. Jadi mungkin halo teman-teman, sebelumnya kenalin aku Tania sebagai Presiden CIMSA Indonesia. Kalau ditanya CIMSA itu apa? Sebenarnya CIMSA itu gampangnya adalah organisasi mahasiswa kedokteran, salah satu organisasi mahasiswa kedokteran di Indonesia yang kita tuh bergerak dengan berbasis aktivitas nih dok. Jadi kita itu terdiri dari 6 standing committees, beda sama organisasi lain. Mungkin kalau organisasi lain ada bidang-bidangnya tuh kayak eksternal dan lain-lain, tapi kalau di CIMSA kita terbagi dengan fokus-fokus isu. Jadi ada isu-isu kesehatan reproduktif, isu kesehatan public health, dan lain-lain yang terbagi ke dalam 6 bidang. Nah, mungkin kalau ditanya kayak sih keunggulannya CIMSA gitu ya. Jadi CIMSA ini adalah satu-satunya nih dok, mahasiswa organisasi mahasiswa kedokteran di Indonesia yang kita bisa memfasilitasi teman-teman semua mahasiswa kedokteran untuk berangkat exchange atau pertukaran pelajar ke luar negeri melalui afiliasi kami dengan FMSA atau Forum Mahasiswa Kedokteran Satu Dunia yang kita juga officially terafiliasi dengan WHO begitu dong. I see. Ini menarik banget kalau ngomongin exchange ke luar negeri. Aku kan follow Tania nih. Kemarin tuh sempat ngeliat di postingannya Tania tuh abis dari luar ya. Ini udah balik ke Indonesia belum? Udah dokter, kebetulan udah balik ke Indonesia dan harus masuk kelas juga nih dok. Oh iya. Oke, Oke. ini menarik banget karena teman-teman yang nonton juga mungkin penasaran gimana sih caranya buat ngebalance itu. Apalagi koas kan sibuk banget ya. Nah, Tan, boleh nggak diceritain dulu yang kemarin tuh pas ke sana, itu kayak gimana sih, ngapain aja? Siapa tahu teman-teman yang lain juga pengen tuh bisa kayak Tania gitu kan. Oke dokter, jadi sebenarnya di CIMSA ini peluang untuk luar negerinya bukan cuma exchange aja nih teman-teman. Tapi kalau yang kemarin aku baru banget pulang dari Turki, itu kami adalah menjadi delegasi nih dok dalam General Assembly dari AFMSC itu sendiri gitu. Jadi dalam setiap tahunnya AFMSC ini punya 2 General Assembly yang satu dunia gitu dok, di bulan Agustus dan di bulan Maret. Nah, eh, tahun lalu di bulan Agustus itu kami ke Finlandia dan kemarin di bulan Maret kami ke Turki. Jadi selain exchange, Cimsa juga bisa memfasilitasi teman-teman kalau mau berangkat ke luar negeri untuk menjadi delegasi atau ikut training dan workshop sebagai mahasiswa kedokteran gitu dok, secara internasional gitu. Dan sebenarnya sayang banget ya dok kalau aku sendiri belum pernah nih dok berangkat exchange. Tapi eh, semoga sekitar tahun depan atau 2 tahun lagi, insya Allah aku mau berangkat exchange juga gitu dok. I see, oke. Tan, berarti kan yang kemarin itu delegasi gitu ya. Betul dokter. Nah, boleh tahu nggak itu tuh sebenarnya yang pas angkatan yang kemarin di Indonesia nih CIMSA Nasional itu ada berapa orang sih dari Indonesia yang berangkat ke sana jadi delegasi? Oke, terima kasih baik dokter. Jadi sebenarnya kalau untuk yang March meeting kemarin atau yang di bulan Maret itu very limited slot seats gitu dok. Jadi dari Indonesia hanya 5 yang berangkat mewakili Indonesia ke Turki gitu. Tapi beda cerita sama yang waktu di Finlandia kemarin. Waktu di Finlandia kemarin kami ada sekitar 9 orang dokter yang berangkat dari Indonesia untuk ikut sebagai delegasi ke Finlandia gitu dok. Dan alhamdulillah sebenarnya kemarin di bulan Maret di Turki itu ada salah satu alumni dari CIMSA Indonesia yang terpilih menjadi Vice President di FMSA gitu dok. Jadi kayak itu Wow. lumayan menyenangkan dan kayak membanggakan banget buat
kami juga sebagai CIMSA Indonesia gitu dok. I see. Berarti memang di masing-masing meeting itu ada kuotanya gitu ya? Betul dokter, karena pesertanya kan satu dunia ya dok. Jadi Oke. pastinya harus terbatas. Kalau enggak nanti bakalan ini ya membludak gitu ya, karena semuanya pengen. Betul. Oke. Betul. Kalau Mm-mm. dari Indonesia sendiri kan Turki itu 5 kuotanya. Boleh tahu nggak sih syaratnya apa nih? Terus kayak seleksinya gimana prosesnya? Itu kan pasti seleksi ya? Iya dokter. Oke, jadi sebenarnya eh, untuk yang kemarin ke March meeting itu kami close requirement gitu dok. Jadi karena limited slots hanya untuk beberapa session yang emang terstandarisasi di nasional, kami kebetulan belum buka untuk mahasiswa kedokteran secara umum untuk March meeting ke Turki kemarin. Nah, tapi mungkin kilas balik sedikit dok ke yang Agustus kemarin, yaitu untuk berangkat ke Finlandia. Itu kebetulan kami ada sekitar 4 teman-teman dari member atau teman-teman dari lokal atau mahasiswa kedokteran umum gitu dok yang ikut bersama kami. Nah sebenarnya untuk teknis dari seleksinya gampang banget dok. Jadi cukup ikutin aja di Instagram Cimsa Nasional. Biasanya kami akan open nih dok, open opportunity buat semua mahasiswa kedokteran yang mau participate buat ikut jadi delegasi. Terus nanti ada application form dan ada wawancaranya juga dok, kayak seenggaknya biar kita tahu nih dari teman-teman nasional kira-kira teman-teman yang lain yang mau ikut itu interestnya gimana, terus kayak apa sih yang mereka mau cari dan lain-lain. Nah dari itu kita akan menyesuaikan dengan sisa slot atau seat yang ada dari teman-teman yang daftar gitu aja sih dok sebenarnya. Pasti. Kalau meeting kayak gitu, itu tuh biasanya seleksinya dari mulai pendaftaran, terus tutup pendaftaran, sampai pengumuman siapa yang terpilih, itu biasanya durasinya berapa lama, Tan? Oh oke dok, sebenarnya di Cimsa ini kita satset banget ya dok. Biasanya kayak 1 minggu atau maksimal banget 2 minggu itu semua udah selesai rangkaiannya gitu. Karena kebetulan di Hmm. Cimsa sendiri kita bisa lumayan banyak opportunities yang kayak berjalan bersamaan gitu dok. Jadi kalau misalnya delegasi itu kan international opportunities ya dok. Nah nanti bisa juga sambil itu open, kita juga ada nih opportunities lain, misalnya kayak national meeting atau kayak workshop di dalam negeri dan lain-lain gitu dok. Jadi biasanya kita emang lumayan satset dalam berbagai open-open di Cimsa gitu sih dok. Sih. Kalau ngomongin yang internasional, itu biasanya meetingnya apakah di weekend, weekdays, terus biasanya durasinya berapa lama? Oke dokter, jadi biasanya kalau untuk international meeting itu durasinya 1 minggu dokter. Tapi efektifnya 5 hari gitu. Jadi biasanya kalau FMSA mereka selalu kasih spare waktu untuk arrival dan departure. Jadi biasanya 1 minggu tapi efektifnya 5 hari gitu. Dan biasanya kalau FMSA meeting itu tanggalnya udah selalu fix dokter. Jadi di tanggal 1 sampai 7 Agustus dan di tanggal 1 sampai 7 Maret gitu. Jadi biasanya untuk harinya jadi nggak bisa ditentuin gitu ya dok, kayak berubah mengikuti tanggalnya gitu dok. Oke, sesuai tanggal ya. Nah, ini mungkin yang nonton juga mahasiswa kedokteran penasaran nih, Tan. Kalau misalnya mau ikutan meeting keluar, itu dari kampus gimana sih perizinannya? Mungkin ada yang nggak tahu ya di kampusnya Tania seperti apa, tapi mungkin ada yang ketat atau ada juga yang memang, oh ya udah nggak apa-apa, bagus banget kalau misalnya ikut opportunity di luar kan jarang banget ya. Itu gimana, Tan? Oke dok, jadi sebenarnya gampang banget ya buat kalau misalnya mau ikut, itu nanti biasanya dari FMSA ataupun dari CIMSA, kita bakal ada invitation letter atau surat tugas gitu dok. Nah, nanti itu bisa tinggal diurus aja biasanya ke dekanat gitu ya dok, kalau di kampus saya. Ke dekanat, nanti surat perizinan perkuliahan selama 5 hari gitu. Nanti tujuannya apa, terus kayak invitation letternya apa, dan berbagai surat tugas lainnya biasanya langsung di ACC dok. Dan kalau dari kampus saya sendiri sangat mendukung ya dok, karena zaman sekarang menjadi mahasiswa kedokteran itu kayaknya nggak cukup ya dok kalau hanya belajar aja gitu. Karena sekarang kan FK juga makin bertambah banyak, terus juga persaingan di dunia pekerjaan, di dunia digitalisasi ini sangat ketat begitu ya dok. Jadi pastinya kampus, kalau dari kampus saya sendiri sangat mendukung begitu dok. Oke, melanjutkan dari tadi yang Tania sampaikan, itu aku setuju banget sih. Ini buat teman-teman mahasiswa kedokteran yang nonton, karena ini zaman sekarang makin
cepat, makin pesat perkembangannya, dan memang dokter juga semakin banyak gitu ya. Kita tuh pas lulus harus ada soft skill yang banyak juga nih yang harus dimiliki, dikuasai, dan ikutan organisasi, apalagi sampai ikutan meeting di internasional. Dari sudut pandangku juga itu jadi opportunity yang bagus banget karena kita jadi buka mata ya, ada apa sih sebenarnya di dunia sana gitu. Di dunia luar, bukan cuma di Indonesia lingkupnya. Siapa tahu ada hal-hal baik dari luar yang bisa kita terapkan di Indonesia gitu ya, Tania. Betul banget dok. Apalagi sebenarnya kalau di internasional gitu, beberapa organisasinya juga bukan mahasiswa kayak CIMSA gini dok. Kalau kami kan masih kebanyakan preklinik dok. Tapi kalau di FMS di sana banyak juga yang udah residen, bahkan udah dokter spesialis. Contohnya kayak presiden FMSI pun waktu itu udah residen interna gitu dok. Kayak second year atau kayak third year residency gitu. Jadi kita tuh bisa kayak dapat insights baru dan kayak explore dunia yang kayak kita tuh nggak pernah terbayang gitu loh sebagai mahasiswa sebelumnya gitu sih dok. Itu satu fun fact yang aku baru tahu jujur. Yang IFMSA itu tuh ada anggota-anggotanya yang memang udah residen gitu ya. Nah itu di Betul karena sini kan aku nggak tahu kan soalnya di Indonesia itu ada nggak sih yang udah lulus dokter jadi residen terus jadi anggota IFMSA? oke dok. Jadi sebenarnya kalau di CIMSA sendiri di CIMSA itu ada batasan usia untuk alumni senior gitu dok. Nah batasannya itu 6 bulan setelah sumpah dokter. Nah kalau di Indonesia ini kan kita syarat untuk menjadi residen itu harus lulus dokter dan internship dulu ya dok. Jadi sebenarnya kalau dari CIMSA sendiri belum ada dokter yang udah residen masih aktif di FMSA ataupun di CIMSA. Tapi seperti yang aku mention sebelumnya, ada salah satu alumni senior CIMSA yang jadi VP Vice President di FMSA, itu kakaknya lagi koas dok. Jadi lagi Hmm. koas di UGM itu sambil menjadi Vice President di FMSA gitu sih dok. I see, menarik menarik. Tania, aku mau coba tarik mundur ke belakang nih. Ini kan Tania udah ini ya udah banyak banget pengalamannya di CIMSA, tapi awal banget pas masuk kedokteran itu emang Tania bawaan dari SMA-nya sering ikutan organisasi kah? Atau emang baru ikutan organisasi pas kuliah ini nih, Tan? Oke dok, jadi ini sebuah pertanyaan yang sangat menyenangkan banget buat aku. Jadi sebenarnya kalau kilas balik dikit gitu ya, aku sejak SMA emang lumayan seneng banget berorganisasi. Dulu aku lumayan aktif juga di pramuka, tingkat ranting, tingkat kota. Terus juga anak debat, jadi kayak sering delegasi debat gitu dok. Terus juga beberapa organisasi lainnya seperti OSIS, English Club, dan Math Club, dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan ini bisa dibilang lucky or not gitu ya. Kita kan kena pandemi dok, angkatan aku gitu. Jadi Hmm. waktu pertama kali masuk kedokteran itu kita masih online di semester 1, yang bikin aku dulu lumayan kayak wondering gitu ya dok. Kayak uh, kita bisa ngapain sih gitu. Dengan keterbatasan pandemi ini, dengan tuntutan belajar di kedokteran ini, kita bisa ngapain nih buat kayak healing atau kayak menjalankan hobi aku yaitu berorganisasi gitu dok. Jadi sebenarnya awalnya gitu. Dan kayak di CIMSA ini uh, aku mendapat begitu banyak opportunities ya dok. Jadi kalau pertamanya itu aku dulu pertama banget itu jadi ketua pelaksana acara di tingkat kampusku aja gitu. Dan waktu itu acaranya itu merayakan International Women's Day di bulan Maret 2022, which is udah lama banget. Dan pada saat itu pertama kali juga dok kami memulai untuk membuat acara secara offline lagi gitu. Jadi kayak itu berkesan banget sih dok buat aku sampai hari ini gitu. Oke, emang jadi dari SMA juga banyak ya pengalaman organisasinya gitu, bahkan sampai ikut debat juga ya. Itu skill yang bagus sih Tan. Karena nanti kan jadi yang komunikasi lancar ya. Apalagi nanti kalau udah lulus jadi dokter bakal ketemu pasien, komunikasi bukan maksudnya pasiennya diajak debat ya teman-teman yang nonton, tapi maksudnya komunikasinya tuh jadi lancar, jadi tahu gimana cara menyampaikan sesuatu yang kita maksud gitu. Apalagi nanti kalau punya opportunity untuk jadi pembicara, baik pembicara dia yang memang untuk awam gitu atau bahkan yang memang untuk pembicara-pembicara webinar atau seminar yang memang untuk sesama dokter gitu kan. Itu pasti akan sangat bermanfaat nih teman-teman yang nonton nih. Siapa tahu masih belum terasah untuk skill komunikasinya bisa banget. Siapa tahu mau tanya juga tipsnya katanya nih di DM nanti di IG-nya. Boleh nggak tuh Tan? Boleh banget. Aku suka banget juga kok kayak jawabin DM-DM teman-teman yang masih SMA
yang kayak Kak gimana sih cara masuk Cimsa padahal masih SMA dok. Itu kayak sangat menyenangkan juga buat aku. Jadi I'm very open buat teman-teman yang kayak mau hubungin aku atau kayak mau tanya-tanya. So excited buat jawabin semuanya. Pas banget. Tinggal tanya nanti di DM ke Katania nih, teman-teman. Tapi itu keren juga ya, ada anak SMA yang udah tahu Cinsa. Itu emang the power of social media zaman sekarang ya. Bener banget dok. Kayak saya juga dulu pas pertama kali di DM pas sebagai presiden gitu ya di DM. Kak aku dari SMA somewhere di Bandung gitu. Terus kayak mau banget Kak join Cimsa. Anak SMA bisa nggak ya gitu. Terus aku kayak wah ditunggu dulu masuk kedokterannya ya gitu. Terus kayak ya we have small talks gitu. Tapi aku seneng banget sih dok dengan kayak antusiasme dari teman-teman kalangan muda gitu ya buat kayak explore lebih gitu. Sebenarnya karena tadi dokter sempat singgung tentang speaker, di Cimsa ini kita punya fasilitas yang unik juga nih dok. Jadi di Cimsa ini kita juga bisa mencetak trainers gitu dok. Hmm. Trainers yang kayak bisa jadi pembicara, terus kayak biasanya juga ngisi bukan cuma di Cimsa doang, tapi beberapa kali kita juga ada eksternalisasi trainer. Jadi misalnya teman-teman farmasi atau teman-teman lainnya yang kayak butuh speaker tentang public health, kesehatan reproduksi, mitigasi bencana dan lain-lainnya itu bisa juga difasilitasi dari teman-teman trainer di Cimsa. Gitu, Dok. Udah pas banget buat pengembangan skillnya. Terus ada wadahnya juga ya untuk mengaplikasikan skill itu ya, Tan ya. Betul, betul. Oke, Betul, Tan, Dokter. pas awal banget nih, pas semester satu, aku nggak tahu. Aku lupa ya, ini udah lama banget soalnya aku juga semester satu, S1 kan udah kayak beberapa tahun yang lalu, nggak setahun yang lalu ya. Oh nggak deh, udah lama banget. Tapi aku udah lupa, kalau misalnya di kampusnya Tania, itu tuh memutuskan untuk, oh aku mau ikutan organisasi CIMSA, itu tuh di semester satu atau semester 2 Tan? Oh iya dok, jadi sebenarnya kalau di kampus aku semester satu akhir itu kita udah bisa mulai daftar-daftar gitu dok. Biasanya nanti maba itu kan sekitar bulan Agustus itu kita bakal mos ya dok. Nah Hmm. nanti tuh ada kenalan Ormawa dok. Jadi kampus aku lumayan kampus yang mendorong mahasiswanya untuk aktif juga gitu ya dok. Jadi kita di semester pertama udah dikenalin nih CIMSA itu apa, terus ada beberapa organisasi lainnya juga sesuai dengan interest kita masing-masing gitu dok. Jadi di akhir semester satu sekitar bulan November akhir gitu kita udah bisa daftar dok gitu dan aku Hmm. pun dulu juga daftar um, di November akhir ada daftar CIMSA dan ada organisasi lainnya juga gitu sebagai maba gitu sih dok. Nah, pas akhirnya tadinya memutuskan, oke aku mau masuk CIMSA aja deh. Pada saat itu udah ada ekspektasi-ekspektasi belum sih? Oh, nanti mungkin aku bakal dapet A, B, C, D. Udah ada belum? Oke, jujur banget ya dok, karena dulu kan balik lagi pandemi nih dok, dan kayak kita pun bertemu kakak-kakak CIMSA itu secara online. Tapi dulu hal yang menarik banget dari aku sendiri adalah yang pertama, aku mau yang penting aktif deh gitu. Yang penting aktif, dan yang kedua, biasanya yang menarik banget dari Cimsa tuh jaketnya dok. Jadi jaket Cimsa itu em, apa ya kayak eksentrik banget gitu kayak kalau orang-orang lihat tuh tahu banget itu jaket Cimsa karena kayak jaketnya hitam terus ada bendera merah putihnya gitu dok di tengah dan biasanya banyak banget yang orang-orang tuh mau masuk Cimsa pertamanya itu karena ngelihat jaketnya gitu dok. Terus sama yang ketiga, menurut aku Cimsa ini unik banget kayak wow, biasanya organisasi kan dibaginya kayak bidang-bidangnya tuh kayak eksternal, keuangan dan lain-lain. Tapi kalau di Cimsa ada loh organisasi yang menghargai dan mengapresiasi kita sebagai mahasiswa kedokteran yang interestnya tuh ke isu dok gitu kayak isu kesehatan gitu, lebih spesifik dan kayak lebih terwadahi gitu sih dok kalau dari aku Sih. tuh. Dari apa yang disampaikan Tania, itu kan tadi sempat ada poin duanya itu alasannya mungkin karena jaket ya. Jujur, fun fact itu juga salah satu alasan aku terbesar pas awal banget pilih, oh yaudah aku masuk CIMSA aja itu karena jaketnya keren banget. Kayak aku pengen deh punya jaket kayak gitu, terus aku pakai kemana-mana pas baru pertama kali punya jaketnya, terus kayak kemana-mana aku pakai itu. Kayak sebangga itu, Iya. emang keren banget sih jaketnya. Mm-mm. Wah, dokter juga berarti alumni CIMSA ya, dok? Aku Wih, CIMSA juga. mantap, mantap. Oke, Tan, Oke. nih momen apa sih di waktu Tania ikutan Cinsa? Itu dari awal tuh udah sempat ngerasa, oh ini tempat Tania banget nih, atau memang butuh waktu untuk akhirnya Tania menyadari, oh ini tempat Tania banget. Oke, jujur, CIMSA itu bukan love at first sight-nya aku, dok. Jadi kayak perlu waktu dulu buat aku kayak akhirnya, oh ini this is the perfect place buat aku gitu.
Jadi titik jatuh cimsanya, jadi kita sering sebut jatuh cimsa gitu ya dok. Jadi titik jatuh cimsa aku adalah ketika waktu itu aku diamanahi untuk jadi ketua pelaksana dari International Women's Day, dan salah satu intervensinya adalah kita main ke salah satu SMA di Surakarta gitu dok. Jadi salah satu SMA di Surakarta, terus waktu itu kita kasih sosialisasi tentang kayak em, cara untuk melawan kekerasan dan lain-lain. Dan karena aku ketua pelaksana, pada saat itu aku diberi amanah dan kayak dipersilahkan untuk memberikan kata sambutan gitu dok. Jadi kayak sambutan untuk memulai acara gitu. Dan di situ eh, adik-adiknya tuh kayak memperhatikan banget dan kayak merasa sangat terwadahi dan terfasilitasi gitu dok dari intervensi CIMSA pada hari itu. Dan dari situ tuh aku ngerasa kayak wow, organisasi mahasiswa kedokteran itu bisa se-impactful ini gitu, kayak bener-bener CIMSA itu kita tuh di awal ada pretestnya dulu gitu. Jadi kita tuh bener-bener mengukur kira-kira impact kita tuh sebesar apa sih dok gitu. Impact kita tuh tercapai nggak sih, indikator-indikator keberhasilan kita tuh tercapai nggak sih gitu. Dan dari acara itu sebenarnya itu adalah titik di mana aku bener-bener ngerasa wah Cimsa nih advance banget gitu ya. Jadi kayak Cimsa nih buat ukuran organisasi mahasiswa tuh lumayan udah maju banget dan kayak sangat terukur gitu. Jadi itu adalah titik jatuh Cimsa aku gitu dok. Oke, itulah titik jatuh cintanya. Memang butuh waktu ya. Memang bukan love at first Hmm, sight, tapi akhirnya merasakan jatuh cintanya. Nah, Tan, betul. kan sekarang Tania itu adalah presiden Cinsa nih. Tapi boleh diceritain nggak Ya. sih perjalanan gimana caranya bisa ikutan nih kayak kak Tania nih teman-teman yang nonton. Pengen juga dong nanti gitu kayak 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jadi presiden Cinsa juga. Tapi harus kayak gimana sih stepnya? Kalau step versi kak Tania gimana nih, Tan? Oke dok, jadi sebenarnya kebetulan sekarang kita lagi regen juga nih dok di Cimsa Nasional. Jadi it's a very perfect time buat bahas ini. Jadi kalau basically menurut aku nggak ada yang langsung advance gitu ya dok. Aku juga menjalani small steps itu gitu. Jadi pertama aku jadi member dulu di lokal aku di salah satu skonya yaitu Skora gitu. Dan aku juga aktif dok kayak jadi ketua pelaksana acara, terus jadi panitia-panitia juga kayak gitu, jadi MC dan lain-lain. Terus abis itu aku jadi local officer untuk sko aku gitu. Jadi istilahnya kayak ketua skora di kampus aku gitu, di tingkat fakultas universitas gitu. Nah, tahun berikutnya aku naik jadi local coordinator atau jadi ketua dari CIMSA di lokal aku atau di tingkat universitas aku gitu dok. Baru di tahun ketiga atau keempat aku naik jadi presiden gitu. Nah sebenarnya kalau untuk preparationsnya lebih ke kayak dari aku sendiri ya dok, kayak ya udah coba aja dulu gitu. Aku selalu punya prinsip lebih baik menyesal mencoba daripada menyesal tidak mencoba sama sekali. Gitu sih dok. Jadi itu yang kayak pegangan aku untuk kayak maju terus sampai akhirnya puji Tuhan diamanahi dan dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Presiden CIMSA selama kurang lebih 1 tahun gitu dokter. Oke, berarti memang dari awal udah aktif ya, Tan ya? Lumayan, lumayan aktif dok. Nah, Ten, kalau Bener. misalnya nih teman-teman yang nonton ternyata pas tahun pertama tuh nggak seaktif itu, kayak masih galau kan, mau fokus ke organisasinya 100% juga, ataukah ya udah organisasi ya hanya sekedar organisasi aja akhirnya nggak terlalu aktif gitu. Tapi akhirnya di tahun kedua baru sadar, oh kayaknya penting nih, apalagi misal ternyata dengan nonton podcast ini baru sadar tuh, oh penting ya jadi pengen juga tapi kayak udah dia merasa telat nih 1 tahun kemarin tuh nggak aktif kira-kira masih bisa nggak sih menurut Tania? Masih bisa banget kok dok dan teman-teman, karena sebenarnya jujur selama kita ini masih jadi mahasiswa itu nggak ada yang pernah terlambat gitu ya teman-teman, mau aktif di tahun kedua, tahun ketiga, apalagi specifically CIMSA kita selalu buka opportunity buat semuanya dari angkatan berapapun, dari tingkatan berapapun gitu. Kalau misalnya teman-teman mau baru aktif gitu, karena menurut aku memang biasanya first year dan langsung aktif itu agak susah ya dok, karena kan biasanya masih struggling juga, masih adaptasi juga nih dengan sistem pembelajaran di Fakultas Kedokteran yang memang lumayan kompleks dan jadwalnya lumayan padat gitu. Jadi menurut aku nggak terlambat sama sekali, karena di CIMSA kita juga ada banget training-training yang dari basic gitu dok, kayak bahkan kayak training public speaking atau kayak training how to maintain
yourself, kayak mengatur waktu dan lain-lain tuh di Cimsa juga ada banget dokter. Jadi buat teman-teman semua yang kayak mau start from the very basics, biasanya ada juga yang tanya kayak, Kak, kalau aku nggak bisa bahasa Inggris gimana? Karena kan Cimsa ini kita kesana Inggris banget gitu ya dok. Tenang aja, kita juga ada fasilitasin teman-teman yang mau belajar basic skills, salah satunya bahasa Inggris juga kayak gitu sih dok. Kalau dari aku gitu. Ini super wadah buat melatih soft skill ya. Jadi nanti pas lulus udah kayak, udah keren banget nih soft skillnya gitu. Emang kelihatan banget kan, dari tadi kita ngobrol juga tadinya kelihatan banget luas nih public speakingnya. Nanti kayaknya bakalan sering jadi ini ya, lebih sering lagi nih jadi pembicara gitu. Amin dokter, terima Amin. kasih. Nah, Tan, jadi presiden nasional itu nggak gampang. Ini dari perspektif aku pasti nggak gampang. Aku belum pernah merasakan itu. Aku hanya melihat dari luar gitu. Tapi aku yakin itu nggak gampang. Nah, kalau dari sisi Tania sendiri, pernah nggak sih ngerasa ada di titik, "Ah, kayaknya nggak bisa nih ngatur waktu, terus koasnya sibuk, terus juga organisasi, terus terlalu banyak yang harus dilakukan dalam satu waktu, apalagi kalau deadline semua ternyata dalam satu waktu yang sama." Pernah nggak sih kepikiran buat, ya udah deh, kayaknya mundur kali ya, nggak bisa kayaknya lanjut. Gimana, Tan? Oke dok, jadi sebenarnya kalau pemikiran mundur itu pernah aku rasain pas lagi kandidaturan mau naik ke presidennya gitu dok. Jadi di CIMSA itu sebelum menjabat kita ada fase kayak pelatihan dulu lah ya bisa kita bilang itu namanya fase kandidaturan. Nah pas di fase itu aku pernah beberapa kali mau mundur karena ngerasa capable gak ya gitu, mampu gak ya, sanggup gak ya gitu. Tapi alhamdulillah selama udah ngejalanin jadi presidensi, jujur menurut aku CIMSA nasional itu adalah sebuah lingkungan kerja atau lingkungan berkembang, lingkungan bermain yang sangat suportif gitu dok. Jadi di CIMSA itu kita nggak bakal pernah ngerasa sendirian teman-teman. Kayak aku sebagai presiden, aku di sini mendeklarasikan kayak it's impossible for me to work alone gitu. Kayak aku bisa apa kalau sendirian. That's why we have team gitu. Jadi di tingkat nasional, bahkan di nasional pun ada sub-sub timnya lagi gitu dok. Dimana kita tuh ya saling bahu membahu gitu ya dok untuk menyelesaikan segala perdeadlinean dan hal-hal ini gitu di CIMSA gitu karena balik lagi kita masuk ke kedokteran kita harus saling ngerti kayak ada yang sibuk ada yang koas dan lain-lain, that's why kita saling membantu. Nah tapi mungkin kalau bicara burnout gitu ya dok kayak ngerasa capek atau ngerasa lagi overwhelmed banget itu pastinya pernah dok. Nah tapi biasanya kalau dari aku sendiri every time aku ngerasa kayak overwhelmed atau kayak aduh capek banget nih dengan perkuliahan dengan CIMSA dan semuanya gitu, I will take a break dan aku bakal ngomong ke teman-teman aku khususnya ke, jadi kalau di Cimsa itu ada vice presidennya juga dok, khususnya ke mereka gitu kayak uh, kayaknya aku lagi capek deh. Nah biasanya kita itu kalau lagi capek malah kita meeting dok, jadi kayak itu unik banget tapi kita meeting tapi buat kayak ngobrolin hal-hal yang emang daily life dan kayak lucu-lucu gitu dok. Jadi buat refreshingnya itu juga bareng-bareng gitu sih dok. Jadi so far puji Tuhan di Cimsa Nasional selama aku menjadi presiden itu super fun banget. Selalu menanti-nantikan untuk ketemu satu sama lain dan sekarang kita mau regen pun sedih banget dok. Jadi kayak ya gitu deh. Kira-kira itulah yang aku rasain selama jadi presiden di Cimsa Indonesia gitu dok. Oke, jadi memang pernah juga merasakan itu dan wajar ya merasakan itu. Kayak itu sesuatu yang wajar. Tapi ternyata memang di lingkungan Cimsa itu toleransinya juga tinggi, bisa cerita juga, kalau capek juga bisa bilang. Akhirnya jadi apa ya, bisa dibilang support sistemnya jadi memang bagus banget di situ dan mendukung Tania juga gitu ya, Tan. Bener Oke, banget dok kayak suportif banget lah Cimsa. love banget gitu ya. Love banget, bener. Tan, tadi kan udah diceritain kalau misalnya memang pernah ngerasa mau mundur gitu kan. Terus ada support systemnya oke. Tapi sebenarnya kalau dari sisi Tania sendiri ada nggak sih hal yang Tania lakuin untuk bikin Tania itu tetap waras gitu di tengah kesibukan ini? Oke dok, jadi sebenarnya pertama memang support system gitu ya kayak keluarga, teman-teman terdekat dan teman-teman Cimsa juga. Tapi kalau aku yang lakuin, aku biasanya seneng banget denger-denger lagu galau gitu dong. Jadi ini fun fact banget, aku tuh suka banget lagu-lagu galau kayak Nicki, Taylor gitu-gitu. Terus sampai ketiduran gitu. Jadi kayak itu adalah salah satu coping mechanism aku. Aku nggak perlu yang kayak jalan keluar atau kayak main dan lain-lain. All I need adalah mendengar lagu sedih
terus aku tidur, and that's it. Aku akan bangun dengan vibes yang lebih happy gitu dok. Gitu sih dok. Terus kayak Oke. sebenarnya kalau misalnya aktivitas paling aku eh, apa ya, ini sebenarnya bukan kayak coping sih dok, tapi kayak lebih ke apa sih yang aku lakuin untuk mengalihkan berbagai kesibukan gitu ya dok. Biasanya selain Cimsa dan selain belajar juga aku juga ngajar gitu dok. Jadi dulu waktu di semester 1 sampai sekitar 3 semester 3 ke 4 itu aku ngajar buat pejuang masuk PTN gitu dok. Jadi Hmm. aku ngajar salah satu pengajar yang ngajarin teman-teman SMA yang mau daftar PTN. Nah, begitu aku masuk ke semester klinis yang kayak 5 6 7 gitu, aku beberapa kali juga ngajar materi-materi kedokteran dari yang basic untuk teman-teman semester 1 2. Gitu sih, Dok. Jadi kayak itu adalah beberapa hal yang kayak membuat aku tetap sane gitu ya, kayak tetap enjoy hari-hari aku gitu. Oke, itu menarik sih. Pertama, menarik karena Tania dengerinnya lagu galau. Karena biasanya kalau aku dengar dari orang-orang, dia jadi semangat lagi setelah dengerin lagu yang semangat, happy gitu ya. Tapi ini berarti kalau dari eh, yang aku lihat, Tania ngabisin jatah capeknya dulu, jatah sedihnya pakai lagu galau, terus tidur kan tadi ya. Terus bangun lagi udah energinya kayak udah full, udah nggak ini lagi, udah nggak low energy lagi. Berarti dihabisin ya jatah sedihnya, jatah galaunya, jatah capeknya gitu. Bisa dibilang gitu sih dok, tapi sebenarnya kayak yang digalauin itu kan kalau dari lagu-lagu yang aku denger kan yang digalauin tuh kayak pacar gitu ya dok, kayak love life gitu. Nah kalau aku tuh enggak ya dok, jadi aku enggak menyedihkan love life itu, tapi aku lebih ke kayak taking a break dari segala kelelahan ini gitu. Jadi kayak lebih ke self love gitu dok dibanding love life Hmm. gitu sih. I see. Yang kedua, yang menarik tadi, itu cara supaya tetap sane adalah ngajar. Ini unik juga sih menurutku. Karena kan ngajar gitu ya. Nah itu gimana, Ten? Gimana caranya Tania mendapatkan energi dari ngajar itu? Oke, mungkin aku kan ngajarnya bertahap ya dok. Jadi dulu pas awal-awal kuliah itu aku ngajarnya ke anak SMA, which is ngajarnya tuh materi-materi matematika, bahasa Indonesia, biologi gitu. Kenapa? Jadi ini sedikit aja dulu tuh sebenarnya aku sukanya matematika gitu dok. Jadi waktu aku ngajar matematika dan kayak anak-anaknya itu ngerti dan kayak bahkan mengapresiasi juga, menurut aku itu adalah energi-energi positif yang bisa aku serap kembali gitu dok. Jadi kayak mereka kan kayak thank you kak atau kayak aduh aku ngerti banget kak gitu-gitu tuh bikin aku kayak menjadi lebih kayak wah aku nih dibutuhkan loh, aku bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti. Nah begitu naik step ke tingkat yang mengajar materi kedokteran, aku ngerasa aku juga jadi bisa review dok, karena kan kita selalu long life learner ya dok. Dimana kita tuh selalu perlu nih nge-refresh kayak materi-materi lama yang kayak udah tertinggal di semester 1 atau 2 dan seterusnya gitu dok. Jadi itu sih mungkin kayak gimana cara aku tetap sane dengan berbagai extra job gitu ya, mungkin kayak ekstra dengan mengajar gitu sih dok. Oke, sekarang aku dapat poinnya sih. Kenapa akhirnya bisa dapat energi yang banyak dari situ ya? Oke, oke. Tan, selama menjabat, baik dari awal banget sampai sekarang jadi presiden gitu, kalau dari sisi Tania, kalau boleh jujur nih, hal paling nggak enaknya ada nggak sih selama menjabat? Dan kalau misalnya memang ada, itu apa? Boleh diceritain nggak? Ada banget ya dok pasti. Jadi aku selalu ngerasa kayak kalau kita mau mencapai sesuatu memang ada beberapa hal yang harus direlakan gitu. Yang aku rasa banget sebenarnya adalah kurangnya waktu main sama teman-teman aku gitu. Jadi kayak pastinya aku gak sesering itu ya dok punya waktu atau kayak ada waktu luang buat kayak hangout atau kayak nonton bioskop atau kayak main sama teman-teman aku seperti aku masih di semester 1 atau 2 gitu. Tapi puji Tuhan lagi dok, kayak teman-teman aku juga teman-teman yang lumayan suportif, sangat suportif. Jadi mereka ngertiin banget gitu loh dok. Kayak zaman sekarang kan banyak toxic friendships yang kayak cemburu kalau temennya sibuk dan lain-lain. Tapi untungnya tidak terjadi kepada aku gitu. Dan mungkin kalau hal lainnya adalah aku jadi ini ya dok kayak lumayan bukan struggling ke arah negatif tapi ke arah positif gitu loh. Jadi aku tentunya dengan beradaptasi dengan aktif dari tahun pertama kuliah sampai sekarang ini itu aku pasti perlu adaptasi terus gitu ya dok, kayak
ada aja gitu strugglingnya gitu kayak aduh baru aja beradaptasi dengan kondisi misalnya di lokal terus sekarang naik lagi nih ke nasional pasti kan adaptasinya beda jam terbangnya lebih banyak lagi gitu sih dok jadi mungkin itu adalah dua hal utama yang menurut aku lumayan eh ya lumayan jadi concern aku ya selama aku ngejabat di Cimsa ini gitu sih dok. Oke, oke. Netan. Terus juga selain itu, kesibukannya pasti gila-gilaan kan. Nah, gimana sih cara Tania ngebalance itu? Apalagi sekarang di balance-nya barengan sama koas, udah bukan sama preklinik lagi nih. Yang boleh diceritain nggak, Tan? Bener banget dok. Jadi sebenarnya pasti baik lagi yang pertama tuh adaptasi ya dok. Adaptasi gimana sih kira-kira aku bisa istilahnya kayak menjamah semuanya tapi in the good portion gitu. Nah kalau dari aku sendiri salah satu hal yang efektif banget buat aku adalah dengan menggunakan Google Calendar dok. Jadi kayak biasanya aku selalu masukin schedule-schedule aku langsung pada saat aku membuat janji gitu. Kenapa? Karena kalau udah lewat beberapa menit aja takutnya udah kemis dan kayak udah tertumpuk dengan schedule atau janji lainnya atau kayak deadline lainnya gitu dok. Dan biasanya kalau misalnya deadline-nya itu misalnya tanggal 20 aku bakal taruh di reminder atau di kalender aku deadline-nya adalah tanggal 18 atau maksimal 19 gitu. Karena ketika aku rasa ya dok kayak dari perjalanan aku selama ini ketika kita menaruh deadline sesuai deadline-nya itu nggak bakal selesai dok. Karena kita pasti kayak ada oh deadline-nya masih tanggal 20 ya udah berarti 19 malam dikerjain masih aman kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada toxic thoughts kita sebagai manusia yang normal terhadap hal itu gitu sih dok. Dan kalau untuk managing dirinya, aku pastinya aku sharing gitu ya dok. Aku kayak kalau lagi ngerasa capek, untungnya orang tua aku itu sangat 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 suportif dari hari pertama aku masuk FK sampai detik ini. Aku bisa ceritain semua kecapean aku kayak kebutuhan aku dari segi apapun, misalnya dari segi finansial, mentally support, dan lain-lain, itu orang tua aku sangat dukung dan juga teman-teman aku, dosen-dosen aku, dan kayak teman-teman organisasi aku juga ada gitu dok. Kalau misalnya kita aku sendiri perlu untuk kayak sharing dan bercerita gitu sih dok. Jadi so far dua hal itu kayak sharing dan time managing dengan berschedule itu sangat membantu aku untuk survive dan alhamdulillah berjalan dengan baik selama ini gitu dok. Oke, Tania ini mungkin ada konteks yang penasaran nih teman-teman yang nonton, supaya lebih relevan lagi. Nah, kalau dari Tania tadi diceritain, memang cerita juga ya ke orang tua gitu. Apakah Tania memang nggak ngekos? Atau Tania ngekos tapi memang secara komunikasi intens juga nih ke orang tua? Oke, eh, aku ngekos dok. Aku ngekos karena lumayan jauh ya dari tempat asal aku ke tempat kuliah aku. Tapi setiap malam aku sama orang tua aku selalu usahain video call gitu. Jadi dalam satu minggu nggak pernah ada setiap hari nggak video call tuh nggak pernah. Kalaupun lagi sibuk banget atau biasanya minggu ujian, aku biasanya kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu tetap video call sama mama atau papa aku gitu. Biasanya kalau sama mama sama papa tuh teleponnya beda ya dok. Apa agendanya gitu. Kalau sama papa tuh biasanya kayak motivation training gitu kayak papa aku tuh orang yang sangat apa ya mungkin karena aku anak pertama juga ya dok jadi kayak sangat encouraging gitu encouraging biasanya kalau aku lagi kayak down down dan kayak lagi ngerasa capek itu papa banget tuh cocok banget telepon sama papa tapi kalau misalnya aku lagi kayak perlu yang santai-santai perlu yang kayak ketawa tiwi gitu nah biasanya itu sama mama aku gitu dok jadi kayak orang tua aku ini juga puji Tuhannya lumayan perfect combination gitu ya untuk mengurus aku si Tania ini gitu sih dok gitu. Oke, ini Tania aja yang sibuk nih teman-teman yang nonton tuh sempet loh emang intens juga loh komunikasi ke orang tua. Nih jadi teman-teman yang nonton bukan alasan ya karena sibuk terus lupa nih kayak udah seminggu nggak ini ya nggak nelpon gitu. Jangan sampai. Oke, berikutnya nih Tan. Kalau misalnya Tania ketemu lagi sama Tania versi maba, apa sih yang mau disampaikan ke Tania versi maba? Aduh, ini sebenarnya kayak heart touching banget ya dok. Tapi kayak uh, apa yang mau aku bilang adalah kayak just be you gitu. Karena dengan menjadi kamu itu bukan berarti kamu tidak menerima masukan dan kayak kamu membatasi diri kamu untuk berkembang. Tapi justru Tania yang maba itu dengan Tania yang sekarang tuh kalau dibandingin tuh udah banyak banget gitu loh dok yang kayak berkembang dari kamu gitu. Dan kayak tetap selalu jangan pernah takut untuk mencoba
itu tuh sebenarnya yang dibekelin banget juga sama kayak orang tua aku, kayak coba aja dulu gitu, kayak masuk FK serem banget gitu, kayak FK kan sibuk susah, coba aja dulu karena susah dan kayak gak bisa itu mungkin versi orang lain, gimana dengan versi kamu sendiri gitu, kayak kamu pasti bisa kok selama dijalanin dengan kayak sepenuh hati dan kayak emang kamu mau untuk menjalaninya gitu sih dok menurut aku. Dan kayak kalau specifically untuk Tania si maba itu kayak eh stop merasa apa ya, kayak stop merasa eh, overwhelmed sendiri gitu dok, karena jujur Tania yang dulu itu waktu awal masuk maba itu kayak ekspektasinya tinggi terutama di kedokteran gitu ya dok, kayak harus dapat 100 gitu, harus dapat 90 kayak zaman SMA dulu gitu. Tapi kayak seiring berjalannya waktu aku ngerasa kayak good scores itu perlu, nilai yang bagus itu tetap perlu ya dok. Tapi kayak itu bukan segalanya gitu sih dok. Jadi kayak kita tetap bisa kok mengupayakan nilai-nilai yang baik, nilai yang bagus dengan balancing ke hobi-hobi atau kayak hal-hal yang memang keeping us alive gitu. More than belajar aja gitu sih dok. Ya itu aja paling. Itu apa yang disampaikan ke Tania versi maba sebenarnya bisa jadi pesan buat teman-teman yang nonton juga nih. Apalagi yang memang posisinya lagi baru banget maba kan. Baru jadi maba gitu. Nah tadi aku juga suka sih kayak coba aja dulu gitu. Aku juga suka apa yang Tania sampaikan karena aku juga penganut prinsip itu. Dan kenapa harus coba aja dulu buat teman-teman yang nonton? Karena kalau nggak dicoba, terus udah 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, akhirnya ada timbul penyesalan. Penyesalan paling sakit itu adalah penyesalan ketika kita nggak nyoba dan nggak tahu hasilnya bakal kayak apa. Ya nggak kan? Betul, betul banget dok. Makanya tadi aku sempat bilang kayak di awal, kayak lebih baik nyesel mencoba daripada nyesel gak mencoba sama sekali. Setuju banget, setuju banget. Betul, betul. Oke, Tan, kalau misalnya nanti nih udah lepas jabatannya, udah nggak jadi presiden Cimsa lagi, itu apa sih yang bakal Tania lanjutin atau Tania kembangin nih, Tan? Oke, sebenarnya karena ini emang udah mau lengser juga ya dok. Jadi kayak aku pengen banget untuk mendalami kayak ilmiah gitu sih dok. Kayak kalau dari aku sendiri, aku ada kepengen banget nih buat ambil spesialisasi juga nih kayak dokter Fania gitu. Tapi mungkin untuk cabangnya masih bingung ya dok, kayak masih konsiderasi kayak antara jantung, anestesi dan lain-lain gitu. Tapi itu sih yang mau aku explore dan perdalam, kayak how to write papers dan kayak gimana sih penelitian-penelitian itu bekerja di dunia kedokteran gitu sih dok. Amin, semoga lancar perjalanannya. Ini pertanyaan terakhir dari aku. Kalau misalnya Tania, ini videonya kan bisa diakses kapan aja ya. Kalau Tania nih, Betul dok. Tania 5 tahun ke depan, itu nonton video ini, apa sih yang mau Tania sampaikan ke Tania 5 tahun ke depan? Oke, kayak pastinya pertama aku mau terima kasih dulu ya, terima kasih dulu buat 5 tahun lagi. Aku nggak tahu mungkin dalam 5 tahun ini apa aja yang akan terjadi. Mungkin ada banyak up and downs baru. Tapi I want to thank you, thank me for surviving karena itu yang aku coba untuk tetap jalanin selama ini yaitu surviving. Dan kayak untuk tadi 5 tahun lagi, aku sangat berharap kamu udah seenggaknya udah masuk residensi dan kamu udah bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi, entah dari edukasi kamu, entah dari peran kamu sebagai dokter di internship dan lain-lain, dan juga kamu bisa jadi orang yang kayak lebih humble lagi, lebih happy lagi, dan kayak lebih ada lagi buat keluarga dan kayak teman-teman di sekitar kamu dengan segala kesibukan dan mungkin mimpi-mimpi kamu sendiri. Tapi aku berharap kayak Tania 5 tahun lagi tuh tetap jadi Tania yang kayak ya yang kayak care dan ada dan mau ada untuk orang lain gitu sih dok. Amin. Gitu. Semoga Tania 5 tahun lagi, yaitu Tania di 2030, itu semua bisa sesuai dengan Iya. Tania harapkan. Oke, Tania, makasih Amin. banyak waktunya ya, Tania. Ya, dah.